Terima kasih Anda masih bersama Sergap pemirsa. Gara-gara mobil, seorang anak di Salatiga, Jawa Tengah menggugat ibu kandungnya 200 juta rupiah. Sang anak menggugat untuk mendamaikan orang tuanya yang bercerai, termasuk dalam pembagian harta gonogini. Dewi Firdaus menjalani sidang pertama atas gugatan Alfian putra kandungnya di Pengadilan Negeri Salatiga. Dalam sidang dengan agenda replik, Hakim Ketua mempersilahkan kedua belah pihak saling berdamai dan diberikan waktu 1 minggu. Sementara pihak penggugat yang diwakili kuasa hukumnya menawarkan perdamaian, namun meminta kedua orang tuanya tidak saling berebut harta gonogini. Alfian menggugat kedua orang tuanya dan meminta ibunya membayar uang sewa mobil 200 juta yang dipakai oleh Dewi Firdaus sebagai upaya mendamaikan kedua orang tua. Karena orang tuanya itu selalu berusaha didamaikan oleh anak-anaknya, dan anak-anak itu selalu berusaha bilangin orang tuanya kalau udah cukup ribut-ributnya, udah cukup sampai di sini. Orang tua tidak mendengarkannya, tidak mengindahkannya, makanya anak-anak mencoba memakai teguran secara keras. Padahal tujuannya sebenarnya gugatan ini cuma untuk memberikan ruang mediasi buat anak-anaknya. Sementara Dewi Firdaus menganggap mobil yang dipakai merupakan miliknya hanya diatasnamakan Alfian putranya karena saat membeli Alfian masih belum cukup umur. Sedangkan Alfian mengklaim mobil dibeli dengan uang ayahnya. Itu kredit ya Bu ya? Enggak lunas ya? Pakai tabungan ya. Pakai tabungan lunas itu. Artinya mobil itu murni dari saat masih rumah tangga mobil itu. Bukan kalau dari pihak Mas Alfian menyampaikan itu sudah dihibahkan, itu tidak benar. Tapi mobil itu memang atas nama Mas Alfian. Dewi Firdaus dan suaminya Agus Sunaryo setelah bercerai hingga saat ini masih saling menggugat terkait harta gonogini yang membuat anaknya merasa malu. Hingga akhirnya Dewi digugat Alfian dan diharuskan membayar uang 200 juta rupiah karena menggunakan mobil yang diatasnamakan Alfian. Itu yang disampaikan oleh PN Salatiga itu kan ada dilampirkan gugatannya, saya baca tergugat satu, iya. Dan itu ada di mediasi, tergugat satu langsung mendukung penuh dan menyetujui gugatan anaknya. Kejadian berawal sekitar 8 tahun lalu. Dewi membeli mobil kemudian diatasnamakan Alfian putranya karena Dewi telah memiliki mobil untuk menghindari pajak progresif. Setelah Dewi bercerai dengan Agus Sunaryo justru berebut harta gonogini hingga saat ini, sehingga Alfian menempuh jalur hukum untuk mendamaikan orang tuanya. Alfian menggugat ibunya untuk membayar uang sewa mobil 200 juta rupiah. Sejumlah pihak telah meminta Alfian menyelesaikan kasus sengketa dengan ibunya secara kekeluargaan, namun ditolak. Alfian hanya menginginkan orang tuanya meski bercerai tetap menjalin hubungan baik tanpa harus berebut harta. Dari Salatiga, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 kerangka manusia yang terbungkus kain ditemukan warga di area tambak ikan di Aceh Timur, Aceh. Kerangka yang ditemukan diduga orang dewasa dan anak-anak. Warga menemukan kerangka saat memperbaiki pembangunan tambak ikan. Warga Meradeh Gampung Uleblang, Aceh Timur menemukan 2 kerangka manusia yang terbungkus kain di areal tambak ikan yang sedang diperbaiki. Tulang belulang 2 orang yang diperkirakan usia anak-anak dan orang dewasa masih lengkap dengan pakaiannya. Setelah polisi tiba di lokasi melakukan penyelidikan, warga membersihkan kerangka yang ditemukan. Polisi memeriksa sejumlah saksi termasuk aparat desa setempat. Selama ini warga sekitar tidak ada yang kehilangan anggota keluarganya. Polisi dan tim kesehatan dari Puskesmas telah melakukan pemeriksaan untuk mengungkap identitas mayat serta penyebab kematiannya. Tinggal tulang belulang dan setelah diidentifikasi jelas di situ ada 2 kerangka manusia, 1 kerangka orang dewasa, 1 berusia sekitar masih anak-anak. Untuk dugaan kita belum mengambil kesimpulan karena kita masih koordinasi dengan Satreskrim Polres Aceh Timur.
Warga kemudian melakukan prosesi pemakaman jenazah di Menasah Uleblang. 2 jenazah kemudian dimakamkan di TPU Desa Merade. Sementara dugaan kerangka yang ditemukan sebagai korban pembunuhan masih dalam penyelidikan polisi. Dari Aceh Timur, Aceh, Muhammad Mauludin, iNews melaporkan. Gara-gara utang Rp10.000, seorang pria di Deli Serdang, Sumatera Utara dibunuh temannya sendiri. Korban dibunuh saat menagih uang Rp10.000 yang dipinjam pelaku. Rusdianto alias Bosok ditangkap polisi karena membunuh temannya sendiri di kolam pemancingan milik warga di Desa Kolam, Deli Serdang. Korban dibunuh setelah sempat cekcok dengan pelaku karena pelaku enggan membayar utangnya sebesar Rp10.000. Saat terjadi cekcok, keduanya sempat berkelahi dan akhirnya pelaku mendorong korban ke kolam pemancingan dan menyebabkan korban tenggelam. Polisi memastikan jika motif dalam kasus ini murni uang Rp10.000 yang dipinjam pelaku kepada korban.